Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurahkan kepada utusan yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau dan para sahabat beliau. Alhamdulillah, kita masih bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah selalu mudahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak ibadah pada bulan-bulan Ramadan ini, karena begitu banyak sekali keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Maka janganlah kita menyia-nyiakan usia yang telah diberikan Allah ini kepada kita. Baik para sahabat semua, pada kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang meraih level takwa di bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tahukah para sahabat sekalian bahwasanya level takwa ataupun level hamba tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa? Tahukah para sahabat semua bahwasanya untuk mencapai level ini maka semua ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah termasuk di dalamnya puasa Ramadan bertujuan untuk meraih level takwa. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah juga Allah mengatakan di ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. At-Tabari berkata, maksud dari sembahlah Tuhanmu dalam ayat di atas adalah esakanlah Tuhanmu dalam ibadah. Makna ibadah adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa dengan engkau berjalan pada jalan setapak yang semua sisi jalan tersebut terdapat duri-duri yang berbisa. Maka sikapmu saat itu adalah sangat berhati-hati agar tidak terjatuh dan tersentuh duri yang berbisa, karena akan membahayakan dirimu. Itulah salah satu ilustrasi takwa yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Berhati-hati dan selalu mawas diri agar tidak terjerumus kepada maksiat. Dan kita dianjurkan selalu terus beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di sini para sahabat semua, manusia beriman di sisi Allah ada memiliki 3 level ya, ada 3 tingkatan. Level pertama adalah level muslim, yaitu seorang yang menyembah Allah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala lebih cenderung dengan fisik dan verbalitas semata. Mereka beribadah masih dalam bentuk simbolis dan formalitas. Jadi hamba yang seperti ini belum dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan emosionalnya, tapi beribadah dengan fisik dan lisannya. Allah menyebutkan
level ini dengan sebutan muslim karena iman belum masuk dalam jiwa mereka. Iman mereka dikatakan Allah belum sampai pada hati mereka, tetapi masih dalam bibir dan lisan saja. Sedangkan level yang kedua itu adalah mukmin. Ya, level mukmin apa itu? Yaitu manusia yang selain meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, serta meyakini seluruh rukun Islam, rukun iman. Mereka juga menyembah Allah dengan hatinya, bukan sekedar fisik dan verbal serta simbol semata. Seorang mukmin, kata Allah, adalah mereka yang apabila disebutkan saja nama Allah kepada hatinya langsung bergetar. Ya. Jadi seorang mukmin itu apabila dibacakan atau disebutkan lafaz Allah maka bergetar di hatinya. Nah, itu terdapat pada surah Al-Anfal ya. Ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertakwa. Jadi para sahabat sekalian, orang-orang yang telah sampai level mukmin ini semua perilakunya dan emosionalnya telah terbina dengan baik, terarah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Salatnya khusyuk dan penuh makna, dan hanya Allah yang menjadi tujuan hidupnya, bukan lagi karena materi dan dunia semata. Jadi untuk level yang ketiga yaitu level muttaqin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3 itu Allah telah menjelaskan bahwasanya ciri orang yang bertakwa adalah yang mampu beriman dan meyakini yang gaib. Apakah itu yang gaib? Hal-hal yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala, malaikat, pahala dan dosa, surga dan neraka, hari hisab, jodoh, akal, rezeki dan lain sebagainya. Jadi para sahabat semua, hal-hal gaib itu bila terlebih diyakini oleh seorang hamba, maka ia adalah hamba yang paling bertakwa. Jadi ia lebih yakin pada Allah, ya. Jadi lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala daripada semua hal yang berbentuk materi. Dia lebih yakin kepada surga dari dunia ini. Dia lebih yakin pada pahala, rahmat dan anugerah Allah. Ya. Jadi mengapa Allah menjadikan posisi orang bertakwa itu yang sangat tinggi levelnya? Karena manusia yang paling mulia adalah yang paling takwa. Jadi di dalam itu surah Al-Hujurat Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi karena para wali Allah yang tidak sedih dan takut itu adalah orang-orang yang bertakwa. Di surah lain juga Allah berfirman di surah Yunus, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu? Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi para sahabat semua, kenapa takwa itu begitu penting? Karena surga hanya dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat terdahulu sampai umat Islam. Bahkan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, karena orang-orang yang sukses dunia dan akhirat adalah
mereka yang bertakwa. Itu disebutkan Allah di dalam surah Al-Baqarah dan surah An-Naba ya. Banyak sekali. Ya, karena siapa yang bertakwa akan dimudahkan semua urusannya, diberi rezeki Allah tanpa diduga-duga dan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan urgensi takwa dan posisi orang bertakwa di sisinya, juga menjelaskan dengan detail ciri-ciri orang yang bertakwa sehingga mudah dikenali. Ya, bagaimana ciri-cirinya? Nah, di antaranya mereka beriman kepada yang gaib, yang tidak terlihat secara materi, seperti zat Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka, serta takdir, janji-janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan salat serta memberikan hartanya kepada orang lain. Dia beriman kepada Allah dan kitab-kitab Allah sebelumnya, serta sangat meyakini hari akhirat dan semua yang terkait. Jadi begitulah, itulah ada 3 level ya para sahabat semua, bentuk ya manusia ya. Yang pertama level muslim, mukmin dan muttaqin ya. Mudah-mudahan kita termasuk level yang muttaqin, insyaallah. Mari para sahabat, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini, memperbanyak lagi ibadah kita, keimanan kita, sehingga kita mencapai level yang muttaqin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.